Halo teman-teman, apa kabar? Kembali dengan Kusuma di sini, teman-teman. Yes, oke. Saya lagi seperti biasa di lantai 3, teman-teman. Mau pemanasan begitu ya. Tapi sebelum pemanasan, biasanya sesudah pemanasan baru saya bikin live. Sekarang saya bikin live dulu ya, sebelum pemanasan. Karena di kepala saya itu ada beberapa ide ya, beberapa inspirasi yang saya ingin sampaikan ke Anda ya. Jadi ada beberapa teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah tentang banyaknya ya hal-hal gratis gitu ya, hal-hal yang sangat murah, hampir gratis yang Tuhan ya yang di atas sudah berikan kepada saya, teman-teman. Ini saya akan bagikan ya dalam satu live. Kemudian saya juga akan bagikan menjadi pahlawan dalam kisah hidup kita ya. Nah, kalau Anda pernah ya waktu masih kecil begitu ya nonton mungkin Superman ya, Donald Bebek gitu ya, Snow White gitu ya, apapun teman-teman ya, Anda pasti punya pahlawan-pahlawan di masa kecil Anda, dan mungkin sekarang ini pun ya pahlawan-pahlawan itu masih berkesan ya dalam hidup Anda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadi pahlawan dalam kisah hidup kita ya. Nah, itu juga akan saya bagikan dalam satu live. Nah, saya akan mulai dengan tadi pagi, teman-teman ya. Tadi pagi jadi saya bangun itu saya tidur agak malam tadi malam gitu ya. Lalu saya bangun pagi-pagi itu, wah, ide-ide atau rasa syukur itu begitu besar, teman-teman ya. Ya mungkin karena seharian kemarin ya saya memasukkan video-video gitu ya, video-video renungan, buku-buku yang dari Romo yang penuh rasa syukur begitu ya. Kemudian saya malam juga saya masih nonton Bible study gitu sampai malam sekali, teman-teman. Lalu saya juga sudah berdoa hari itu begitu ya. Jadi ya, bawah sadar kita ini bekerja, teman-teman. Kalau kita masukkan sampah begitu ya, dia pagi-pagi bangun ya juga yang keluar bisa sampah ya. Tetapi kalau yang kita masukkan hal-hal yang sifatnya penuh syukur, sukacita gitu ya, damai sejahtera, kebaikan-kebaikan Tuhan gitu kan, ya maka bangun pagi itu tiba-tiba saya dipenuhi dengan apa-apa saja yang saya bisa syukuri, yang ternyata sangat murah, teman-teman ya, sangat murah dan hampir gratis gitu ya. Nah, mungkin ya hari sebelumnya itu saya juga sempat berpikir ya bahwa aduh, saya pengen sekali punya sesuatu, teman-teman. Contoh ya, sesuatu yang tidak mahal ya, sangat-sangat tidak mahal. Saya contoh pengen beliin anak saya sepeda ya, karena dia sudah berkali-kali minta, teman-teman ya, berkali-kali minta. Nah, putri saya usia hampir 5 tahun begitu ya, sebentar lagi 5 tahun. Dan ya dia sudah, namanya anak-anak ya, kalau pengen sesuatu itu dia sering bilang gitu, Papa kapan dibeliin sepeda gitu kan. Dan terus terang, teman-teman, kalau buat saya pribadi ya, Anda nggak harus beli sepeda itu baru, teman-teman ya, karena toh anak-anak gitu kan, dia habis, yang penting dia bisa naik sepeda, dia bisa latihan ya, dia bisa meninggalkan HP-nya sementara begitu kan, dengan berlatih naik sepeda. Nah, maka saya sempat cari-cari gitu kan, sepeda yang bekas saja gitu ya. Nah, apakah di Facebook Marketplace gitu kan, di mana-mana terserah, bahkan lewat keluarga kita, saudara kita gitu kan, yang dulu punya anak dan anaknya masih kecil ada sepeda gitu. Jadi ya itu contoh, teman-teman ya. Kemudian saya juga di dalam hati gitu ya, kepengen sekali ya beli bukunya Romo itu 9 lagi gitu, karena saya punya 4 ya, bukunya yang sudah diterbitkan oleh Romo adalah 13, teman-teman ya. Jadi saya pengen punya 9 lagi ya, karena saya belajar ya, ternyata ketika saya membaca buku ya, dibandingkan mendengarkan video atau renungan, teman-teman, ternyata membaca buku itu punya kelebihannya tersendiri ya. Karena keindahan sebuah musik itu terletak pada jeda ya di antara nada, teman-teman ya. Jadi ini dikatakan oleh kalau nggak salah Mozart atau salah satu penyanyi terkenal di dunia, yaitu mengatakan keindahan sebuah lagu itu bukan pada semuanya lagu itu, bukan, teman-teman. Justru pada saat kita menantikan jeda ya. Jadi pada saat ada jeda. Nah, begitu juga dengan hidup kita, teman-teman. Kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan gitu ya, betapa kita sangat berbahagia, kita punya banyak hal di saat pandemi seperti ini, teman-teman. Itu justru pada saat kita berhenti gitu ya. Berhenti dari kesibukan kita, berhenti dari pikiran kita yang ruwet ya, kalau kata Romo tuh muyak gitu kan. Pada saat kita berhenti lalu kita bermeditasi ya, Anda bisa menyebutnya seperti itu, atau saat teduh ya, Anda berdoa, Anda hening sejenak
Pada saat jeda itu teman-teman, itulah ya, pada saat pikiran kita bisa amati, ya ternyata kita ini bukan pikiran kita gitu ya. Kita ini bukan perasaan kita, dia bisa datang dan pergi. Kadang kita bisa sedih, ya kadang kita bisa sangat gembira. Jadi pikiran datang dan pergi. Ya, tapi diri kita itu tetap gitu loh teman-teman. Ya, sumbernya itu adalah diri kita itu tetap. Ya, kita terkonek dengan Tuhan gitu ya. Kita ini punya daya ilahi. Jadi biarkan pikiran-pikiran kita gitu kan. Jadi pada saat kita jeda, pada saat kita tenang, ya pada saat kita me time, ya istilah Romo itu kencan dengan diri kita sendiri teman-teman. Jadi kapan Anda kencan dengan diri Anda sendiri? Ya pada saat seperti itulah Anda benar-benar merasakan bahwa Anda sudah diberikan cukup. Ya, Anda sudah punya cukup teman-teman. Ya, makanya ada video judulnya Less is Best teman-teman. Ya, saya juga berusaha mengerti bahwa sedikit itu ternyata lebih baik gitu. Bahkan yang terbaik, best itu terbaik kan teman. Jadi bagaimana mungkin gitu loh teman-teman. Ya, saya pernah lihat di YouTube teman-teman, seorang biksu itu menceritakan gitu ya. Sederhana sekali. Dia cuma bilang begini, ya. Kita hidup di dunia di mana bukannya less is best gitu ya. Tapi more is best gitu. Lebih lagi, pengen lebih terkenal, pengen lebih statusnya lebih dikenal, pengen punya barang yang lebih banyak, ya mobil yang satu nggak cukup, pengen 5 gitu ya, rumah satu nggak cukup. Saya tidak bermaksud mengkritik gaya hidup siapapun teman-teman, ya karena saya berbicara untuk orang pendengarnya bisa siapa saja kan teman-teman ya. Jadi dia mengatakan seperti itu, kita hidup di dunia yang konsumtif gitu ya, nggak cukup hanya satu, ya nggak cukup hanya 2 ya. Nah lalu dia mengatakan ya sebagai seorang biksu, banyak orang berkonsultasi dengan dia teman-teman ya, bertanya kenapa biksu bisa tenang, damai gitu ya, penuh senyum gitu kan, padahal nggak punya apa-apa teman-teman. Lalu dia bilang ya apa maksudnya nggak punya apa-apa ya, lalu dia bilang di tubuh saya ini, baju yang saya pakai ini, jubah ini itu cuma 2 yang saya punya ya. Oke, saya cuma punya 2, dia bilang. Satu yang dijemur, ya yang sudah dicuci, satu yang dibawa kemana-mana, dipakai. Jadi bajunya itu cuma 2, teman-teman. Dan saya nggak bilang bahwa biksu itu harus dari Asia, begitu ya, karena Ajahn Brahm itu dari Australia. Ya, banyak biksu-biksu, bahkan biksu bukan berarti orang yang nggak punya masa depan, teman-teman. Karena Ajahn Brahm itu sekolahnya luar biasa, cum laude, teman-teman. Sekolahnya di sekolah terbaik di UK. Ya, dan dia akhirnya memilih menjadi seorang biksu, teman-teman. Dan biksu itu tidak menikah, teman-teman, sama seperti Romo, begitu ya. Lalu dia menjelaskan, dia cuma punya 2 jubah, teman-teman. Lalu dia bilang begini, ya, kenapa biksu rata-rata botak, begitu ya, dan selalu botak, gitu kan, selalu nggak punya rambut, teman-teman. Lalu dia bilang, ya, bayangkan hanya dengan punya rambut saja, itu betapa banyak masalah-masalah yang kemudian kita harus pikirkan. Kenapa? Ya karena kalau kita punya rambut, kita akan berpikir nanti rambutnya disisir ke kiri atau ke kanan, ya. Kemudian kalau rambutnya sudah uban, bagaimana cara menghitamkannya lagi? Ya, pakai semir apa yang paling bagus? Ya, bagaimana semir apa yang tidak merusak rambut? Ya, karena ada semir yang cukup keras gitu ya. Saya merasakan kalau semir pakai itu, ya jadinya tuh ketombean dan seterusnya. Bayangkan, terus sisirnya pakai apa? Ya, sisir yang seperti sikat atau yang biasa aja gitu kan? Lalu di mana taruh sisirnya? Bayangin kalau ketika Anda mau pergi cepat-cepat, ya nggak ada sisir, ya Anda mungkin nggak jadi pergi gitu. Ya jadi hanya dengan masalah rambut aja teman-teman, itu ada banyak yang harus dipikirkan. Shampoo-nya merek apa? Ya apakah yang untuk ketombe atau yang nggak ketombe? Ya atau head shoulder atau yang biasa aja, atau sunsilk atau apapun. Ya kemudian bagaimana dengan minyak wanginya? Ya bagaimana dengan krem rambutnya? Ya dan lain-lain. Ya, bagaimana dengan helm? Anda harus siapkan helm. Kalau panas-panas keluar, Anda harus siapkan topi. Ya, jadi bayangkan, hanya sekadar rambut saja, itu banyak sekali yang harus dipikirkan. That's why kenapa mereka memilih tidak punya rambut. Lalu dia cerita, teman-teman. Dia cerita, ya. Makanya teman-teman, kalau Anda ingin berjualan yang pasti nggak laku begitu ya, yaitu berjualan ke wihara, teman-teman, atau ke tempat wihara begitu ya, ke kuil begitu, jualan sisir, teman-teman. Nggak laku, ya, karena semua di situ nggak punya rambut ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa barang yang dia miliki, ya, propertinya, ya, barang kepemilikannya teman-teman, itu hanya bisa dimasukkan dalam satu kotak kecil. Ya lalu dia tunjukkan kotaknya. Kenapa begitu? Karena yang dia punya teman-teman, seumur hidupnya itu cuma sebuah mangkok. Ya dimana kalau dia mau makan teman-teman, dia akan jalan dengan mangkok itu. Ya bahkan dia tidak punya uang untuk memberi makan itu teman-teman. Dia hanya pergi di luar gitu ya, di luar kuil itu, lalu dia duduk atau dia berjalan ke sekitar, begitu ada orang yang punya makanan itu akan dimasukkan ke mangkoknya.
gitu teman-teman. Ya kalau enggak ya makanan yang ada di kuil itu ya itu aja gitu. Ya yang harus dimakan. Jadi dia cuma punya mangkok, dia nggak punya sisir, dia cuma punya dua jubah, satu sepatu, ya. Lalu itu kalau dimasukkan, itu cuma kotak yang tidak terlalu besar. Nah, bayangkan teman-teman, kalau kita di rumah kita ini, ya kita bongkar semua barang kepemilikan kita, itu banyaknya luar biasa, teman-teman. Nggak bisa masuk dalam satu kotak, teman-teman. Bahkan dalam satu rumah aja nggak cukup, teman-teman. Nah, jadi ini untuk memberikan perspektif, teman-teman. Karena saya juga sebenarnya orang yang berambisi, teman-teman. Ya, saya di SMA pernah pengen jadi orang yang paling kaya. Saya bilang sama papa saya, sama mama saya pergi ke Jakarta, teman-teman. Karena saya merasa bahwa hidup di Bali saja itu kurang tantangannya. Katanya Jakarta itu wah luar biasa ya dan sebagainya, kejam dan seterusnya, lebih kejam dari Ibu Tiri ya. Nah, maka saya ke Jakarta sendirian, teman-teman. Ya. Jadi tapi kok bisa ya, sekarang saya merenungi less is best, teman-teman. Ya, itu video yang saya ulang-ulang, teman-teman. Ya, saya ulang-ulang ya. Bukan hanya dari sisi biku itu, teman-teman, tapi dengan bahasa Indonesia ada yang sudah buat video renungan less is best ya, namanya Romo Rajamana. Nanti saya akan berikan. Nah, jadi kembali teman-teman, pagi bangun, teman-teman. Wah, tiba-tiba saya dipenuhi dengan pikiran, wah, luar biasa Tuhan. Ya, luar biasa. Saya bersyukur, saya berdoa sebentar, lalu kemudian di kepala saya berkecamuk, teman-teman. Kenapa begitu? Coba Anda pikir, teman-teman. Coba Anda pikir ya. Kalau saya pengen beli bukunya Romo, ya 9, ya satu paket buku itu isi 2, 50.000, teman-teman. Ya, nggak seberapa gitu loh. Uangnya itu nggak seberapa, hampir murah. Bahkan kalau saya nggak beli bukunya, saya bisa masuk ke YouTube, saya nonton, teman-teman. Sama aja isinya. Ya, karena bukunya itu berisi renungan yang disampaikan di YouTube, kemudian dipilih yang terbaik, dijadikan buku gitu. Harganya cuma 25.000 satu, teman-teman. Jadi kalau 9 nggak lebih dari 300.000 ya. Kemudian saya kepengen sekali beli bukunya Nick Vujicic, teman-teman. Ya, 3 buku yang saya belum beli itu nggak lebih dari 200.000 karena di Gramedia kalau kita jadi anggota diskon 10%, teman-teman. Jadi bayangkan hanya dengan uang 500.000 terbeli semuanya. Ya, sepeda bekas tadi, teman-teman, itu nggak lebih dari 500.000, teman-teman. Ya, 200-300.000, bahkan kalau kita mau keliling-keliling begitu ya, cari gitu kan, ada nggak yang punya sepeda yang sudah nggak dipakai? Putri saya pengen belajar naik sepeda, ya, dan saya yakin mungkin ada yang ya udah daripada nggak di gudang, ini pakai aja gitu kan. Wow, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, hal-hal yang kita inginkan itu banyak sekali yang hampir gratis. Nah, saya hidup di dunia online, teman-teman, sejak tahun 2000 sampai sekarang ya, 21 tahun, teman-teman. Jadi saya bayangkan, saya list gitu ya, di kepala saya tuh berkecamuk apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan, yang sebenarnya saya udah nggak perlu ngeluh lagi, nggak perlu menginginkan sesuatu lagi gitu loh, teman. Hanya dengan lewat itu saja, itu saya bahkan dari gratisan itu saya bisa jadikan uang, teman-teman, untuk membeli sesuatu yang saya perlukan, yang tidak banyak tadi, teman-teman. Coba yang kita butuhkan ya pada saat kita masih sekolah ya, mereka sering kita diajarkan ada kebutuhan primer. Apa sih yang kebutuhan primer yang kita butuhkan, teman-teman? Yang setiap hari saya juga sudah ada, teman-teman. Yaitu apa? Makanan, ya, makanan. Kita butuh makanan. Ya, dan kalau Anda masih tinggal dengan keluarga, orang tua, Anda masih punya saudara, saya yakin di negara ini ada teman saya yang pernah bilang, kalau kamu hidup di Bali, teman-teman ya, kamu tidak akan pernah kelaparan. Ya, karena kalau kamu kamu bisa bergaul sedikit ya, punya teman, punya tetangga, kamu baik dengan mereka, kamu senyum, ya. Ketika kamu nggak punya makanan, kamu pergi ke sebelah deh, ya. Kamu cerita sama mereka, kamu pasti dapat makanan, ya. Jadi makanan juga bukan kebutuhan primer, tapi juga nggak susah-susah amat gitu loh, teman-teman. Nah, yang berikutnya apa? Ya, baju, teman-teman. Ya, saya punya baju itu 10 baju itu sama semua, teman-teman. Ya, jadi artinya selama kita punya baju, walaupun sama semua, ya, walaupun sudah apak begitu ya, sudah warnanya sudah bulak begitu, baju itu masih bisa dipakai. Dan kalau Anda nggak keluar-keluar, teman-teman, ya itu cukup. Ya, baju itu cukup. Coba lihat di lemari kita, teman-teman, berapa yang kita pakai. Ya, berapa yang kita betul-betul pakai, bahkan berapa yang sebenarnya sudah nggak dipakai, dan akhirnya baju itu, teman-teman, itu berdebu, ya, baju itu jadi apa gitu ya, karena udah nggak pernah dipakai. Sebenarnya yang kita betul-betul pakai, ya, seandainya seperti biku tadi, teman, punya 2 jubah aja itu sudah cukup. Satu buat pakai untuk keluar, satunya dicuci, besok diganti lagi, ya. Nah, kemudian tempat tinggal, teman-teman, ya, apakah Anda punya tempat tinggal, ya? Tempat tinggal tidak harus lantai 3 seperti ini, teman-teman ya. Tidak harus mewah sekali ya. Pokoknya tempat yang nyaman ya. Anda bisa membaringkan kepala Anda ya. Anda bisa mensyukuri bahwa Anda tidak kehujanan, kepanasan, itu udah
menurut saya udah cukup teman-teman. Ya, that's why bahagia itu bukan menginginkan apa yang kita nggak punya teman-teman. Yang saya dengar ya, bahagia itu adalah mensyukuri ya apa yang sudah kita miliki teman-teman. Itu bahagia ya, yang sudah Tuhan sudah berikan ya. Jadi apa hal-hal hampir gratis yang saya pikirkan tadi pagi ya teman-teman. Kita hidup di zaman online gitu ya, ada internet ya, wifi itu sekarang begitu murah teman-teman ya, cuman 100-200 ribu ya, karena saya tinggal bersama orang tua, kakak perempuan, adik perempuan ya, bibi saya gitu ya. Kami tinggal seperti itu ya. Wifi itu sudah terpasang ya, mungkin sudah 2-3 tahun terakhir ya. Kita pakai IndiHome dan kita pakai yang paling kecil teman-teman, cuman 10 giga ya. 10 giga itu sudah cukup untuk semuanya bisa online. Jadi ada saya nggak ada saya di sini teman-teman, itu juga sudah dipasang begitu ya. Jadi sudah ada, tinggal pakai dan itu unlimited teman-teman ya. Dengan wifi itu apa yang saya bisa lakukan teman-teman? Hampir semuanya ya. Saya bisa apa yang Anda pengen ya. Kalau Anda ingin lebih dekat dengan Tuhan ya, pencipta Anda ya, kalau kayak saya teman-teman, itu ada aplikasi ya, aplikasi Alkitab ya, gratis teman-teman ya, tinggal diinstal ya. Nah itu perlu akses internet, tapi begitu sudah diinstal ya, nggak perlu akses internet, sudah ada di HP, kapanpun bisa dibaca ya. Kemudian ya, dengan akses internet teman-teman ya, apa yang saya miliki lagi? Saya punya pengalaman 21 tahun begitu ya teman-teman ya, di dunia online ya, internet marketing. Saya bisa bikin konten teman-teman ya, dan zaman sekarang ini konten itu bisa menghasilkan keuntungan ya, bisa menghasilkan uang ya. Jadi apa yang saya inginkan gitu? Kalau saya pengen beli bukunya Romo ya, pengen beli bukunya Nick Vujicic teman-teman, ya sudah, saya bikin konten aja. Saya ajarkan sesuatu lewat konten saya. Saya belajar teman-teman ya, dengan akses internet itu saya belajar. Saya masukkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga saya menjadi ahli. Lalu kemudian saya ajarkan orang lain gitu ya, dalam bentuk produk informasi, apakah e-book ya, apakah video tutorial gitu ya. Jelas itu bisa, itu laku teman-teman ya. Saya sudah pernah dulu ya jual rahasia search engine, pernah cara membuat website, pernah cara membuat blog, pernah ya. Jadi dari renungan-renungan Romo ya, dalam bentuk video teman-teman, itu kemudian dijadikan barang fisik ya. Jadi artinya dikumpulkan renungan itu kemudian dijadikan buku, lalu dijual teman-teman ya, walaupun cuma 25.000 ya. Belum lagi dari renungan-renungan Romo teman-teman, ketika sudah 12.000 subscribernya, yang nonton banyak sekali teman-teman. Bahkan satu video itu saya ulang-ulang, itu bisa mendatangkan iklan dari AdSense ya, dari Google teman-teman. Jadi dapat penghasilan, Romo dapat penghasilan. Tapi kemudian penghasilan itu memang sengaja dipakai untuk memberkati orang lain lagi teman-teman. Jadi ada foto-fotonya dari penghasilan itu dipakai untuk memberikan makanan kepada panti jompo ya, memberikan susu, memberikan vitamin kepada anak-anak di panti asuhan teman-teman, lewat uang dari bikin video tadi teman-teman. Jadi dari situ saya diingatkan gitu ya, bahwa saya sudah punya cukup teman-teman. Pagi ini saya diingatkan saya sudah punya cukup. Saya punya mata, saya punya telinga teman-teman, yang saya nggak bayar gitu ya. Sudah itulah kenapa dikatakan ya, kita lahir nggak bawa apa-apa ya, kita nggak bawa modal teman-teman ya, kita nggak keluar modal, sudah ada mata, sudah ada telinga gitu kan, sudah ada pikiran kita. Dengan pikiran saya bisa belajar sebanyak-banyaknya dengan akses internet yang sudah ada teman-teman, dan kemudian saya bisa rubah itu jadi produk yang saya bisa jual teman-teman ya, untuk kemudian saya bisa beli sepeda bekas ya, saya bisa beli bukunya Nick ya, 3 buku cuma 200.000 ya kurang lebih. Terus ada satu buku lagi dari ini yang jago banget di dunia tentang digital marketing lewat personal branding lewat digital marketing. Siapa namanya ya, Gary Vaynerchuk teman-teman. Itu bagus sekali, 111.000 ya, diskon 10% cuma 100.000. Itu buku merubah banyak orang teman-teman ya, luar biasa. Dan itu bidang saya gitu ya, menggunakan internet untuk personal branding. Itu buku bagus banget. Kalau Anda ingin menguasai personal branding, cari buku itu teman-teman ya. Orang-orang yang ditulis di buku itu sekarang sudah big who ya, jadi artinya orang yang mempraktekkan buku pertama dari Gary Vaynerchuk ya, di tahun 2007 ya, 2009 namanya Crush It. Sekarang buku yang kedua di tahun 2020 judulnya Crushing It ya, karena dari buku yang pertama itu wow, mereka sudah sukses luar biasa. Bukan cuma Gary teman-teman, itu membangun satu perusahaan besar sekali si Gary ya, bahkan 2 perusahaan ya, gara-gara prinsip-prinsip yang diajarkan di buku itu, yaitu bagaimana menggunakan internet, sosial media untuk membangun personal branding
ya, untuk menjual produk wine-nya dia, teman-teman. Dan untuk menjadi sekarang ini menjadi ahli di bidang sosial media, ya. Dan beliau sudah berbicara di mana-mana. Nah, bukunya itu Crushing It namanya. Itu ada di Gramedia. Cuman 111.000, teman-teman. Ya. Ya. Nah, saking saya lagi belum ada waktu itu, sampai saya ajak 3 sahabat saya untuk patungan, teman-teman. Bayangin, patungan kita beli sama-sama, lalu kemudian kita baca giliran gitu. Ya. Coba Anda bayangkan, pikirkan baik-baik. Nah, padahal ya pagi ini saya bangun, Tuhan ingatkan, "Hey, kamu punya kemampuan. Ya, kamu sudah lama di dunia online, kamu ngerti tentang konten. Kamu bisa bikin blog. Blog itu nyaris gratis, teman-teman. Kalau Anda bikinnya di Blogspot, gratis 100%. Ya, kalau Anda bikinnya dengan beli domain 1 tahun cuma 125.000. Hosting, aduh, murah sekali. 800.000 bisa untuk 3 tahun, teman-teman. Dan dengan 2 itu Anda sudah cukup sekali. Ya, bahkan itu membuat websitenya cakep banget, blognya, ya, di WordPress. Nah, misalnya. Nah, kemudian YouTube, teman-teman, kalau Anda bikin live video seperti Romo, 800 video, bayangkan platformnya, YouTube channelnya itu gratis, teman-teman. Ya, jadi saya diingatkan lagi, wow, coba lihat di tanganmu, ya, kamu ada YouTube channel gratis, ya. Dan saya sudah isi, teman-teman, saya sudah bikin video setiap hari. Anda boleh mampir ke YouTube channel saya. Nanti kalau itu sudah 1.000 subscribernya, ya, jam tayangnya sudah 4.000 jam, itu akan menghasilkan, teman-teman. Jadi saya bisa pakai untuk sedikit tadi, teman-teman. Saya yakin bahwa less is best. Saya nggak perlu banyak, saya cuma perlu hal yang tadi saya sebutkan sedikit sekali. Nggak perlu uang banyak, teman-teman, nggak lebih dari 1 juta. Dan saya tahu tidak lama lagi saya juga dapat. Kalau saya mau kerja sedikit aja, mungkin narik Grab atau pelayanan di tempat saya ibadah, teman-teman. Saya minta terus terang sama gembala saya, ya Pak, saya kerjakan ini ya, kerjakan online-nya ya, video-videonya saya kasih description ya Pak, atau apapun lah ya, saya SEO-kan ya, supaya ditemukan banyak orang, supaya ranking 1. Saya kalau saya mau sebut, teman-teman, sebut harga tadi, teman-teman, saya butuh buku-buku ini, saya butuh sepeda untuk anak saya, tinggal saya mau nggak sampaikan itu, teman-teman. Pas, saya yakin sekali ya. Nah, jadi maksud saya adalah Tuhan cuma ingatkan pagi ini, teman-teman, kamu sudah punya banyak, kamu sudah punya talenta, kamu sudah punya kelebihan, kamu punya bakat, ya, kamu suka ngomong gitu kan. Saya bisa bikin live, saya bisa live itu kemudian saya ambil salah satu, saya upload ke YouTube. Ya, saya bisa olahraga, teman-teman, setiap sore. Bayangkan olahraga itu cuma Rp1.000, teman-teman. Kalau sudah jam 6 sore, tukang parkirnya sudah nggak ada di Renon, teman-teman. Jadi, wow, ya. Otomatis yang saya perlukan cuma bensin, ya, dari rumah ini ke lapangan Renon nggak lebih dari 10 menit. Lalu kemudian saya bisa live di Facebook seperti ini, teman-teman. Saya bisa latihan bikin video, ya. Bahkan saya ada tantangan 30 hari. Tantangan 30 hari itu gratis, teman-teman. Kalau sudah 30 hari, saya bisa naikkan jadi 90 hari tanpa lubang, bikin video setiap hari. Untuk apa? Untuk berlatih, teman-teman. Karena kemampuan berkomunikasi kita itu sangat penting, teman-teman. Bayangkan yang dimaksud Gary tadi, ya, itu salah satunya pakai video, ya, bisa juga dengan tulisan. Saya juga bisa ngeblog, ya. Saya ini sudah belajar lama tentang ngeblog, teman-teman. Ya, saya punya blog di imkusuma.com, teman-teman, ya. Lalu saya juga menggunakan Facebook tadi, ya, udah untuk live, lalu YouTube channel, lalu blog. Blognya kalau Anda bikin blog di Blogspot gratis, teman-teman. Ya, akses internet itu murah sekali, teman-teman. Ya, jadi apakah Anda ingin berbagi kebaikan, teman-teman? Ya, tidak ada artinya tidak menjual sesuatu, hanya berbagi kebaikan. Monggo, ya. Atau Anda ingin Anda ingin menjadi ahli, Anda tinggal gunakan internet untuk belajar, teman-teman. Lalu kemudian Anda bagikan lewat live seperti ini, ya, bikin video, ya, YouTube, ya, kemudian Anda nulis artikel, ya, itu beda banget antara tulisan dengan video, itu beda, teman-teman. Ya, punya kelebihannya masing-masing. Bayangkan, itu semua hampir gratis, teman-teman. Ya, jadi makanan, ya, saya tinggal di rumah ini, nggak pernah dicas, teman-teman. Ya, dan kalau saya mau makan apa saja, saya nggak akan kelaparan, teman-teman. Ya, baju, teman-teman, saya nggak perlu beli lagi. Ya, sepatu olahraga 1 cukup, teman-teman. Ya, motor 1 cukup, teman-teman. Ya, saya tadinya berpikir, wah, apapun lah ya, kalau saya kenal sama orang ini saya akan bahagia, saya punya ini saya akan bahagia, saya pergi ke sini saya akan bahagia. Ternyata enggak, teman-teman. Bukan situasi, bukan barang, bukan orang yang membuat kita bahagia, tapi bagaimana sikap kita, ya, bagaimana keputusan-keputusan kita, ya, untuk
mengenal diri kita, ya, untuk mencari kebahagiaan itu di dalam tuh, teman-teman, ya. Di dalam, ya, ada daya ilahi, ya, apalagi Tuhan menyertai kita, gitu ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, gitu kan. Ada damai sukacita di dalam diri kita, ya. Jadi dan semuanya itu hampir gratis, teman-teman, ya, sangat murah sekali, ya. Nah, itulah yang kemudian saya cepat-cepat habis bangun itu saya, waduh, ya, terima kasih Tuhan, ya, begitu banyak yang sudah diberikan, ya, kita diberi hikmat, pengetahuan, gitu ya, asal kita mau atau enggak nempel sama pokok anggur itu, teman-teman, ya. Mau nggak kita menempel dengan daya ilahi itu, ya, Tuhan itu sendiri. Karena dia akan berikan, kalau kita mau, dia akan berikan hikmat, pengetahuan. Saya sering sekali dijawab dari salah satu video yang saya nggak rencanakan, gitu ya. Maksudnya dari video-video yang saya tonton, tiba-tiba ada jelas sekali, ya, bukan jelas mendengar sesuatu, tapi jelas video itu untuk saya, begitu, teman-teman, ya, untuk seseorang, begitu, ya. Dari video-video Romo, wow, luar biasa sekali, ya, dan itu hampir gratis, teman-teman, ya. Jadi Anda belajar gratis ketika Anda ahli di bidang itu, ya, seperti Romo, Anda bisa dapat iklan dari Google, ya, Anda bisa bagikan ke panti asuhan, ya, Anda bisa nulis buku, ya, kemudian dari uang itu Anda bisa pakai lagi untuk memberkati, ya, atau untuk memenuhi keinginan Anda yang tidak banyak tadi, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, tidak banyak. Yang kita butuhkan tidak banyak. Less is best, teman-teman. Ya, kita hanya butuh sedikit makanan setiap hari untuk diri kita sendiri. Ya, kita hanya butuh pakaian yang itu aja. Kalau Anda sudah punya pakaian, itu cukup. Kalau Anda punya 2, itu cukup. Ya, 1 dipakai, 1 dicuci. Ya, kalau Anda masih ada tempat untuk berteduh, itu cukup. Ya, Anda masih bisa tidur di malam hari. Bahkan Tuhan sendiri bilang, ya, Dia sendiri tidak punya liang. Tidak seperti serigala punya liang, ya, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, teman-teman. Bayangkan, ya, kita jauh lebih baik, ya. Dan kalau kita mau syukuri, sebenarnya banyak hal yang kita masih miliki yang hampir gratis, yang Tuhan sudah berikan, tidak bayar, ya. Kita masih bisa bernafas, jantung kita masih berdetak, saya masih bisa ngomong seperti ini, ya. Mulut saya masih bisa keluar kata-kata, saya masih bisa menggunakan mata saya untuk membaca, ya. Mata saya masih bisa berfungsi dengan baik walaupun sudah minusnya nambah, teman-teman, ya. Saya masih bisa jalan kaki. Kalau Anda masih bisa berdiri dan berjalan, wow, ya, artinya Anda punya sesuatu yang sangat berharga, ya, yang bisa Anda pakai untuk mencari hal-hal yang masih sedikit yang Anda butuhkan tadi, ya, mungkin sepeda tadi, ya, buku-buku yang belum saya beli, sedikit sekali, gitu. Ya, sedikit sekali. Bahkan kalau kita mau jujur, teman-teman, hanya dengan apa yang sudah gratis, hampir gratis tadi, itu cukup. Saya nggak perlu beli domain, saya nggak perlu beli bukunya Romo 9 lagi, saya pun sudah punya 4. Itu pun saya juga diberikan cuma-cuma, teman-teman, ya. Facebook channel saya gratis, saya bisa bikin live 1 hari 10 kali juga boleh, ya. Saya mau bikin HP saya ini sudah ada, teman-teman. Saya mau bikin video taruh di YouTube 1 hari 1, itu gampang. Itu jujur mudah sekali kalau udah biasa, ya. Saya nulis artikel 1 hari 2, 3, mudah kalau udah biasa, teman-teman. Dan itu hampir gratis, ya. Oke, itu, teman-teman, ya. Semoga video ini semakin menyadarkan kita, ya, bahwa kita ini sudah punya cukup, teman-teman. Bahkan kalau Anda masih punya keinginan dengan apa yang Anda miliki yang hampir gratis tadi, ya, dengan talenta, dengan aset yang sudah Tuhan berikan, supaya kita bisa miliki hal-hal yang tidak banyak tadi. Less is best, ya. Nah, nanti di video yang lain saya akan cerita menjadi pahlawan dalam kisah hidup kita. Gimana caranya? Oke? Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Salam dahsyat.